Benar ya Tuhan, biarlah ungkapan pujian kami ini berasal dari penyembahan kami yang dalam kepadamu. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau boleh memberi kami kesempatan mendengarkan sabdamu pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, menguasai seluruhnya, dan suara-Mu saja yang diberitakan. Kami semua juga diterangi oleh Roh Kudus dan diberi kemampuan untuk menaati firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya diberi kesempatan pada siang hari ini boleh mengambil bagian di dalam memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan pagi siang hari ini, tema firman Tuhan yang saya bawakan yaitu wajibkah persepuluhan? Wajibkah persepuluhan? Di media sosial saat ini menjadi pro dan kontra dari beberapa orang. Wajibkah persepuluhan? Dan isu ini tentang persepuluhan tentunya tidak berbicara tentang isu primer di dalam ajaran Kristen yang mendasar atau doktrin utama di dalam gereja, tapi lebih kepada ajaran sekunder. Jadi tidak menentukan hanya karena saya berpegang pada paham mendukung pro perpuluhan dan yang satu tidak, itu tidak menentukan seseorang sebagai bidat atau tidak, karena itu tidak menentukan keselamatan. Sekalipun tidak menentukan keselamatan, namun sangat penting karena ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, saya sangat hati-hati ketika memilih kata di belakangnya, itu di depannya, yaitu wajibkah. Kata wajib, tuh, memilih kata ini. Kata wajib ini perlu saya terangkan bahwa tidak dalam pengertian legalistik atau legalisme. Ya. Apa itu legalisme? Yaitu pandangan yang beranggapan bahwa melalui ketaatan kita pada hukum Taurat, kita diselamatkan. Atau kita diterima oleh Allah, dikenan oleh Allah melalui ketaatan kita pada hukum Taurat. Itu menjadi penentu status rohani kita di hadapan Tuhan. Jadi tidak dalam pengertian itu kata wajib yang saya pilih di sini. Namun kata wajib yang saya pilih di sini ingin menegaskan bahwa kita menolak juga pandangan antinomianisme. Pandangan antinomianisme. Pandangan antinomianisme ini berpikir bahwa karena kita sudah diselamatkan dan kita berada di bawah kasih karunia, maka kita dibebaskan dari setiap tuntutan ketaatan kepada Allah, kepada hukum Tuhan. Jadi bisa berbuat seenaknya, bisa berbuat dosa. Jadi dalam pengertian itulah saya memilih kata wajib itu. Jika bukan dikenan oleh Allah, jika tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita melihat di dalam perjanjian lama, pasti akan ditolak oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan,
sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Kristus adalah Imam Agung Allah yang Maha Tinggi. Bagi kita orang-orang yang percaya, ya, Kristus adalah Imam Agung yang Maha Tinggi. Dan kalau kita menerapkan hal itu kepada Kristus, bukankah Kristus lebih layak menerima persepuluhan kita? Sebagaimana Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek karena dia mengakui, karena dia tahu Melkisedek adalah sebagai Imam Agung Allah. Bahkan di dalam Ibrani pasal ke-7 menegaskan kepada kita bahwa Lewi sekalipun, Imam Lewi yang kemudian menerima persepuluhan berdasarkan peraturan hukum Taurat itu, menerima persepuluhan, turut mengambil bagian memberi persepuluhannya kepada Melkisedek. Seolah-olah dia juga ikut memberi persepuluhannya kepada Melkisedek melalui bapa leluhurnya, yaitu Abraham. Ya, Imam Lewi saja yang kemudian hari dikatakan turut memberi persepuluhannya melalui Abraham di dalam Ibrani pasal 7 ayat 9 sampai ke 10. Dengan kata lain bahwa perpuluhan ini bukan produk imamat Lewi. Bukan. Jadi prinsip iman yang sudah ada jauh sebelum hukum Taurat ada. Ini kita perlu mengingat karena narasi ini nanti akan mengingatkan kita untuk menanggapi berbagai macam argumen, alasan-alasan tertentu untuk menolak persepuluhan. Kristus bagi kita adalah imam besar kekal. Dan pelayanan pendamaian Kristus masih hadir di dunia melalui para pekerja Injil di dalam institusi gereja yang ditetapkan oleh Allah. Dan di dalam Ibrani pasal 7 ayat ke-8, Ibrani pasal 7 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, di satu pihak manusia-manusia fanalah yang menerima persepuluhan, sedangkan di pihak lain yang menerima persepuluhan adalah dia, dan dia di sana menuju kepada Kristus, yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Dalam terjemahan baru itu tidak jelas terjemahan itu, dan dalam terjemahan yang terjemahan baru yang pertama, ini yang saya bacakan adalah terjemahan baru yang kedua, dan di sana sangat jelas sekali. Jadi di sini ketika kita memberi persepuluhan, tidak semata-mata kita sedang memberi kepada manusia atau institusi gereja, tapi kepada Kristus itu sendiri kita berikan sebagai tanda iman kita. Kita mengakui Kristus adalah imam besar agung, di mana Melkisedek disamakan dengan Kristus yang adalah imam besar agung yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Jadi adalah bagian atau tanda dari iman kita. Kita mengakui Kristus sebagai imam besar yang hidup, dan kita memuliakan dia melalui pengelolaan gereja. Dan tentunya gereja mengelolanya sesuai dengan maksud-maksud Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya persembahan atau kas gereja itu tidak dapat dikatakan sebagai milik jemaat. Tidak seperti pajak, milik rakyat kepada rakyat, tapi milik Tuhan
untuk Tuhan, dari Tuhan kepada Tuhan. Jangan disamakan dengan pajak, maka pengelolaannya juga apa yang dimaksud Tuhan di dalam uang yang telah kita serahkan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan. Bukan berdasarkan kemauan manusia kita, tetapi berdasarkan pimpinan Tuhan, maksud-maksud Tuhan melalui pengelolaan gereja. Sebagaimana Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham, seperti yang kita baca dalam Kejadian 14 ayat 20, maka logikanya bahwa imamat Kristus juga dapat dikaitkan dengan prinsip moral yang sama. Sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita mengakui Kristus sebagai imamat kekal, dan kita memberi persepuluhan kita sebagai tanda iman kita. Itu yang pertama adalah tanda iman. Dan yang kedua adalah sebagai tanda syukur kita. Kita melihat dalam peristiwa Abraham ketika memberi persembahan persepuluhan, memang di sana tercatat hanya satu kali. Tapi tidak tertutup kemungkinan Abraham melakukan beberapa kali atau mungkin selalu persepuluhannya kepada Tuhan. Karena juga tidak diberitahukan kepada kita bahwa hanya satu kali saja Abraham memberi persepuluhannya ketika ia ketemu Imam Melkisedek. Dan prinsip persepuluhan ini kemudian ditegaskan kembali melalui pengalaman iman Yakub dalam Kejadian pasal 28 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya, ia akan menyerahkan sepersepuluhnya. Yakub berkomitmen untuk memberikan persepuluhannya dari segala yang Allah berikan kepadanya. Apakah kita merasa apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan? Atau kita merasa itu bukan dari Tuhan? Mari kita bertanya kepada diri kita. Saat itu Yakub berjanji kepada Tuhan akan memberikan persepuluhan, karena Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa Dia akan menyertai Yakub, memberkati Yakub. Lalu Yakub berkata, bila apa yang Tuhan janjikan itu nanti ditepati, maka ini janjiku juga, saya akan memberikan persepuluhan saya. Di sini menunjukkan bahwa persepuluhan itu sebagai tanda syukur atas apa yang diperoleh dari Tuhan, bukan sebagai alat transaksional kepada Tuhan. Memancing kita lempar 1 kembali 1000. Tidak seperti itu awalnya. Sebagai rasa syukur, dan itu juga yang dilakukan oleh Abraham. Ia berhasil, ia mendapatkan kemenangan, dan ia memberi persepuluhannya. Lalu diperjelas oleh Yakub ketika Tuhan berjanji kepadanya tentang penyertaannya kepada Yakub, dan Yakub berjanji dia akan memberi persepuluhannya apabila janji itu digenapi di dalam hidupnya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keyakinan Iman. Sebab itu, apa yang kita katakan tentang semuanya ini, itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka.
Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kita dikatakan lebih dari pemenang. Bukan pemenang, tapi lebih dari pemenang. Oleh karena apa? Bukan karena kehebatan saya, bukan oleh karena kekuatan saya, kelebihan saya, kecakapan saya, kepintaran saya, tapi oleh karena Dia yang mengasihi saya. Maka prinsip yang sama seperti yang dialami oleh Abraham dan Yakub, kita memberi persembahan persepuluhan kita sebagai tanda syukur kita atas apa yang kita alami, atas apa yang dilakukan Kristus bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Lalu kemudian memang setelah itu pada masa Musa, persepuluhan itu diformalisasi di dalam hukum Taurat sebagai bagian dari sistem ibadah Israel, dan ada di dalam Imamat 27:30 dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Kita tidak perlu menelusuri hal itu dan kita bisa mencari sendiri. Mengapa diformalisasikan? Karena Israel sebagai bangsa teokratis memerlukan aturan baku untuk mendukung ibadah dan pelayanan di Bait Allah. Sehingga itu diformalisasikan di dalam hukum Taurat. Lalu dari gambaran yang sudah ada, kemudian dideskripsikan lagi, diuraikan lagi dari penghasilan panen, ternak, dan lain sebagainya. Semuanya untuk pemeliharaan pelayanan rohani di Bait Allah. Namun ini adalah penegasan prinsip yang sudah ada sejak lama, lalu dimasukkan dalam konteks hukum nasional bangsa Israel. Bukan prinsip baru. Jadi persepuluhan tidak termasuk hukum seremonial. Nanti kita akan bicara soal ini. Sebab prinsipnya sudah ada sebelum Taurat, ketika Abraham memberi kepada Melkisedek dan Yakub bernazar, berjanji kepada Allah tentang persepuluhan, dan itu diterima oleh Allah. Jadi di dalam Taurat itu ada 3 kategori hukum dibagi. Yang pertama kategori hukum moral, yang kedua sipil, dan yang ketiga seremonial. Hukum moral ini tetap berlaku karena itu bersifat universal, dan Tuhan Yesus merangkum hukum itu di dalam 10 hukum yang sudah ada sebagai rumusan di dalam Taurat menjadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu hukum sipil yang berkaitan tentang bangsa Israel sebagai bangsa teokratis yang bersifat yang mengatur nasional hukum masyarakat yang berlaku bagi orang Israel dan hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel, dan itu sudah tidak berlaku. Hukum moral masih berlaku. Dan yang ketiga hukum seremonial. Ini adalah aspek ritual yang menunjuk kepada Kristus dan telah digenapi.
hukum seremonial yang berkaitan tentang sarana keselamatan. Dan itu adalah bayangan dari kurban Kristus. Maka karena itu adalah bayangan dari kurban Kristus dan telah digenapi di dalam Kristus, oleh sebabnya tidak berlaku lagi. Jadi kalau kita membaca ayat Alkitab yang mengatakan bahwa seluruh ketentuan yang berbicara tentang hukum Taurat telah digenapi dan dibatalkan, merujuk kepada hukum seremonial. Jadi jangan kita melihat seluruhnya lalu kita berkata berarti hukum moral tidak berlaku lagi. Yang dibatalkan adalah hukum seremonial, karena hukum seremonial ini merujuk kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Lalu Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 12, lalu kemudian ayat 18 dan 19 menegaskan bahwa imamat Lewi diganti karena tidak sempurna dan hukum seremonial yang mengaturnya dibatalkan. Hukum seremonial yang mengaturnya dibatalkan. Sekalipun demikian, ingat bahwa yang dibatalkan adalah imamat Lewi. Tetapi imamat Kristus menurut Melkisedek diteguhkan karena telah digenapi oleh Kristus. Sebelumnya Melkisedek adalah imam agung kekal dan dia disamakan dengan Kristus. Dan saatnya Kristus telah menggenapi imamat Lewi, maka imamat Lewi telah dibatalkan. Namun imamat Kristus diteguhkan karena ia telah menggenapi jalan menuju kepada Bapa. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 25. Dan di sini kita melihat bahwa persepuluhan yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah sebagai tanda syukur orang percaya atas kemenangan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah mati dan bangkit bagi kita, naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Ia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Dia satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Dan kita memberikan tanda syukur kita melalui persepuluhan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu bagian yang ketiga dan bagian yang kedua, dan yang bagian yang ketiga. Persepuluhan adalah tanda ketaatan kita. Tanda dari ketaatan. Tidak ada hukum yang membatalkan hukum persepuluhan ini dalam perjanjian lama. Karena itu berlaku perintah di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 yang memerintahkan persepuluhan. Tetapi kita harus memahami ayat itu dalam konteks bangsa Israel. Perintah itu muncul karena Tuhan sedang menegur Israel yang mengabaikan persepuluhan. Mari kita baca lebih dahulu. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi 3 pas ayat 10. Firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kita harus memahami konteks ayat ini sebelumnya, bahwa persepuluhan ini di bait Allah tujuannya untuk menunjang pelayanan, dan khususnya bagi suku Lewi yang tidak memiliki bagian tanah pusaka. Tidak memiliki bagian tanah pusaka maksudnya bahwa tidak memiliki kekuasaan secara kolektif khusus untuk Lewi,
Tapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki tanah-tanah di tempat-tempat wilayah di mana Tuhan sudah menetapkan bagian khusus suku-suku yang lainnya. Kalau kita membuka di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 24. Lalu juga Bilangan 18 ayat 21. Ya, ayat yang sama. Sehingga orang-orang Lewi hidup mereka ditopang oleh lewat persepuluhan itu yang sudah diformalkan. Meski demikian, Bilangan 35 ayat 1 dan 8 mencatat bahwa orang Lewi mendapat 48 kota yang tersebar di antara suku-suku Israel, lengkap dengan padang rumput di sekeliling kota itu. Dan di dalam Yosua pasal 21 menjelaskan pembagian kota-kota itu. Oleh karenanya kita kan sering mendengar bahwa orang Lewi, suku Lewi tidak mendapat bagian dari tanah pusaka. Itu tidak berarti tidak memiliki tanah sama sekali. Yang dimaksud adalah tidak memiliki teritorial kolektif yang dikhususkan satu wilayah tertentu untuk Lewi saja. Tapi mereka memiliki tanah di tanah-tanah teritorial suku-suku, ke-11 suku yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi mereka boleh bercocok tanam di sekitar kota mereka, tapi nafkah utama mereka adalah dari persepuluhan yang dibawa ke bait Allah. Jadi dalam konteks Maliaki pasal 3 ayat 10, saat persepuluhan itu diabaikan oleh umat Allah karena kondisi ekonomi saat itu juga yang sedang krisis. Oleh sebabnya mungkin itu juga yang menjadi faktor sehingga mereka mengabaikan persepuluhan itu. Suku Lewi terpaksa meninggalkan pelayanan di bait Allah untuk bekerja di ladang demi menyambung hidup mereka. Jadi di sini kita mengetahui bahwa ayat ini tidak dimaksudkan sebagai alat transaksional, tetapi agar suku Lewi dapat fokus menjalankan tugas rohaninya di bait Allah. Dan Allah sedang marah kepada bangsa Israel karena mengabaikan ketetapan yang sudah diformalkan ini. Tuhan murka kepada bangsa Israel karena umat itu tidak menghormati dia sebagai pusat kehidupan bangsa. Itu sebabnya juga yang dikeluhkan oleh Nabi Nehemia pada masa itu. Dalam Nehemia pasal 13 ayat 10 sampai 11, di mana Nehemia juga menegur karena hal yang sama. Maka karena gereja adalah kelanjutan dari umat Allah dalam bentuk yang digenapi. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 22 dan 23, dengan perubahan imamat, hukum persepuluhan memang berubah bentuk. Apa yang berubah? Yang tadinya persepuluhan itu dibawa ke bait Allah dan diterima oleh suku Lewi, sekarang tidak lagi kita pergi ke Yerusalem untuk bawa persepuluhan, dan khusus untuk suku Lewi saja yang adalah keturunan Israel. Tapi kita bawa dalam pengelolaan gereja sebagai institusi yang ditetapkan oleh Allah, di mana kita bersekutu, di mana sakramen dijalankan, di mana kita dibangun, di mana kita bersama-sama sebagai umat Allah secara kolektif di dalam gereja, kita menyembah Dia. Maka persepuluhan menopang pelayanan itu, persekutuan ini. Tidak lagi diserahkan di bait Allah atau kepada kita pergi mau cari-cari di mana yang suku Lewi, melainkan bagi gereja dan pelayanan Injil. Ibrani pasal 7 ayat 12. Dan Paulus meneguhkan prinsip dukungan pelayanan ini. Paulus meneguhkan prinsip pelayanan ini dalam 1 Korintus pasal 9
ayat 13 dan 14. Paulus merujuk pada pola yang telah ditetapkan untuk suku Lewi, lalu menerapkannya pada pelayanan penginjilan. Kata kerja ditetapkan di dalam 1 Korintus pasal 9, 13-14, menunjuk kepada suatu tindakan yang sudah diatur. Dan karena Tuhan yang menetapkan, siapa yang dapat menggugatnya? Ini menandakan bahwa peraturan yang sudah ada dan tidak dihapuskan menjadi ketetapan ilahi yang bersifat normatif, bukan sekedar saran, bukan. Bahkan Yesus sendiri menegaskan persepuluhan kepada bangsa Israel sambil mengoreksi motivasi mereka yang salah, di mana mereka beranggapan dengan memberikan salah satunya persepuluhan, mereka dapat diterima oleh Allah. Mereka dikenan oleh Allah dengan angkuhnya. Itu yang saya sebut tadi legalisme, legalistik. Mengoreksi motivasi itu. Tapi kalau kita membaca di dalam Matius pasal 23 ayat 23, Yesus sedang tidak meniadakan persepuluhan, justru mengharuskannya. Matius pasal 23 ayat 23, saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas, manis, dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Hal-hal tersebut, hal-hal tentang apa? Tentang persepuluhan tadi yang diberikan oleh orang-orang ahli Taurat, tapi mengabaikan hal yang penting. Harus dilakukan, tetapi yang lainnya jangan diabaikan. Dia tidak meniadakan persepuluhan di sana, justru justru Tuhan Yesus mengharuskan, harus dilakukan, tapi jangan mengabaikan yang lainnya. Jadi secara seimbang tetap berlaku. Jadi prinsip perjanjian baru bukan membatalkan, melainkan menggeser motivasi orang-orang Yahudi yang membawanya pada legalisme dan dari legalistik yang dipandang oleh orang-orang Yahudi pada masa itu dibawa pada kasih karunia. Dan di sini kita melihat bahwa persepuluhan adalah standar historis minimal, tentu bukan maksimal. Kasih karunia dapat mendorong kita memberi lebih, bukan menjadi berkurang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan, bila kehidupan agamamu tidak lebih daripada orang-orang Yahudi. Ya, saya percaya kita sudah tahu ayat itu. Tuhan Yesus sendiri memberikan standar yang lebih tinggi dari sikap dari ketaatan orang-orang Yahudi. Jika mereka saja mau melakukannya, bukan kita harus lebih sungguh-sungguh lebih lagi taat kepada Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Menolak persepuluhan dengan alasan kita di bawah kasih karunia, itu bisa dikatakan sebagai bentuk antinomianisme terselubung. Seolah-olah dengan kasih karunia kita dibebaskan dari setiap tuntutan Allah dalam ketaatan kita. Persepuluhan bukan kewajiban legalistik, melainkan panggilan rohani yang bersifat moral dan etis sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Sebab prinsip persepuluhan diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan tentu kalau yang namanya tanda, itu tanda merujuk kepada realitas yang tidak kelihatan. Tentu kita tahu bahwa tanda itu
sangat penting sehingga tidak boleh dikaburkan. Maka harus ada standar minimalis. Tidak boleh dikaburkan. Kalau itu diterapkan kepada rambu-rambu lalu lintas yang tadinya tanda berhenti di suatu jalan yang sangat berbahaya, tapi tanda itu kabur atau lain bentuknya, apa yang terjadi kepada orang yang akan lewat di jalan itu? Maka tanda itu harus jelas. Persepuluhan adalah sebagai tanda ketaatan kita, dan itu Abraham sebagai bapa beriman telah memberi teladan iman kepada kita, memberi persembahan persepuluhan sebagai standar minimalis, bukan maksimal. Dan tentunya itu karena adalah kewajiban, tidak berarti bahwa kita mengabaikan yang sering orang sebut sebagai persembahan sukarela. Persembahan sukarela itu tidak bertentangan dengan persepuluhan. Dan sukarela bukan konsep yang baru di perjanjian baru. Itu konsep sudah ada di perjanjian lama. Ada juga persembahan sukarela kepada Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dan lagi pula, kewajiban tidak bertentangan dengan sukarela, karena sukarela itu berkaitan tentang sikap hati kita. Kita harus memberitakan Injil, itu keharusan, wajib. Tapi kita harus rela tidak? Rela. Di dalam Efesus dikatakan, hendaklah kamu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Adalah kewajiban, tapi sekaligus adalah kerelaan untuk melakukannya. Kewajiban moral, kewajiban etis, tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi kita melakukannya bukan juga karena terpaksa. Harus dari sikap hati yang rela mau memberi kepada Tuhan. Dan kita akan menjawab beberapa keberatan-keberatan. Ada yang mengatakan, untuk menutup sesi khotbah saya ini, mengatakan bahwa Yesus mengajarkan persepuluhan sebelum kebangkitan. Jadi Bapak Ibu, maksudnya begini, yang mereka maksud itu bahwa perjanjian baru dimulai sejak Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kita harus membedakan antara kitab perjanjian baru dengan perjanjian baru itu sendiri. Kitab perjanjian baru berbicara tentang kehidupan Yesus sejak lahir hingga bangkit, dan setelah itu masa gereja-gereja. Tapi perjanjian baru itu sendiri dimulai sejak Yesus mati di atas kayu salib. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa Yesus mengajarkan itu sebelum kebangkitan, dan setelah kebangkitan tidak ada ajaran persepuluhan. Dan kita sudah membahas tadi, Rasul Paulus sudah menegaskan kembali dalam 1 Korintus, mengutip pola yang sudah berlaku di dalam imamatan Lewi, lalu menerapkan pada pelayanan penginjilan. Dan selain itu, Yesus juga tidak pernah mengatakan persepuluhan berhenti setelah kebangkitan. Ada nggak ayatnya Yesus pernah berkata demikian? Jadi dasar apa yang mereka mau mengatakan bahwa sebelum kebangkitan tidak ada, setelah kebangkitan tidak ada ayat itu? Lalu mereka berkata tidak ada perintah eksplisit setelah kebangkitan. Ini lebih ngawur lagi. Kenapa lebih ngawur lagi? Karena doktrin dasar primer gereja saja, Tritunggal, Duinatu Kristus, itu tidak ada ayat secara eksplisit berbicara Tritunggal. Tidak ada ayat eksplisit secara langsung mengatakan Duinatu Kristus, tapi konsepnya ada di dalam Alkitab. Jadi menarik kesimpulan teologis itu tidak saja berdasarkan ayat-ayat yang berbicara secara eksplisit, tapi juga secara implisit berbicara tentang konsep itu. Lalu yang terakhir berkatakan perjanjian baru tidak menetapkan jumlah 1/10.
Tidak perlu diulang, karena sudah ditetapkan sebelumnya. Menjadi standar historis di dalam pewahyuan progresivitas Alkitab. Jadi saya pikir khotbah saya pada pagi hari ini, kiranya isu tentang persepuluhan ini menjadi tuntas bagi kita pada pagi hari ini untuk memahami kerangka pewahyuan Alkitab berbicara tentang persepuluhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kekal, oleh karena anak-Mu telah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kami. Yesus Kristuslah yang menjadi Imam Agung kekal dan yang telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga kami boleh beroleh masuk, menuju, memohon, bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan, seperti sikap Abraham dan sikap Yakub, senantiasa bersyukur, dan melaluinya kami menunjukkan tanda iman kami, tanda syukur dan tanda ketaatan kami, melalui persembahan persepuluhan yang kami berikan. Tuhan tolong kami tahu dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak mudah, sama seperti bangsa Israel ketika mengalami krisis, bahkan mereka juga mengabaikan persembahan persepuluhan di bait Allah, dan Engkau menegur mereka agar tidak menjadi alasan bagi kami dalam kondisi apapun. Kami memberi sesuai kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memberi apa yang menjadi milik Kristus sebagai bentuk penyembahan kami yang dalam kepadamu. Tuhan lawat hati kami, Tuhan tolong kami, dan biarlah firman Tuhan yang akan menjelaskannya dan menolong kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.